Halo Sobat Paham, balik lagi di Paham Bola Indonesia. Kali ini masih dengan formasi 3 back. Ada Chiellini, Bonucci, Cannavaro. Tua ya? Itali gitu semua ya? Tua semua gitu. Ya, ada siapa? Endo. Dan Jungki. Dan gue Timo. Nah, kita bakal bahas 3 gol terbaik di pekan 15 nih, yang makin panas. Panas! Tiap pekannya, beda Liga 1. Panas apa kan? Nih, kita langsung cek aja ke si Bamba yang udah kepanasan ini. Tiba-tiba udah pekan 15 aja ya, Rek ya. Saat ini baru aja bahas loh 3 pemain ASEAN yang akan bersinar di musim ini. Ya wes, daripada flashback, mending kita bahas keseruan yang terjadi di pekan lalu. Persib Bandung tekuk Persebaya di GBT. Lagi-lagi guys, Pangeran Biru memetik hasil positif usai menekuk Persebaya 2-3 di Gelora Bung Tomo. Sebuah hasil pahit bagi Bruno dan kawan-kawan, tetapi prestasi yang cukup membanggakan buat anak asuh Hodak. Ya bayangin aja ya, Rek ya, bermain di markas lawan dan sempat tertinggal 1-2. Maung Bandung sukses comeback berkat permainan agresif serta ngotot buat cetak gol. DDS menjadi momok bagi sang mantan di laga ini. Memang ya guys ya, mantan itu selalu datang di saat tidak tepat, merepotkan ketika ingin bahagia. Tercatat ia mencetak brace dan menambah rekor total 10 gol sejauh ini. Hanya terpaut 1 gol di belakang Gustavo Almeida. Apakah Persib Bandung yang akan menjadi kandidat juara musim ini ya? Madura United back on track. Sementara itu, duel panas di Parepare berhasil dimenangkan oleh Madura United 0-2 atas PSM. Lagi-lagi sang juara bertahan harus puas dengan kekalahan di depan pendukung sendiri. Ditambah lagi kabar kurang baik hadir usai Wiljan Pluim didepak oleh jajaran PSM. 7 tahun kebersamaan sang legenda tetapi pergi dengan cara yang pahit loh, Rek. Tanpa berlama-lama, Borneo FC langsung merekrut gelandang kreatif kita satu ini. Bagi Laskar Sapi Kerap, kemenangan muda ini membuat mereka terus membayangi pesut Etam yang pekan lalu merebut tahta. Lulinha dan Brandao kembali menunjukkan kualitas mereka. Kalau kata Timo dan Endo ini ya, The Brazilian Connection. Nice. Kira-kira Madura United bisa nggak ya balas dendam ke Borneo FC? Persija kembali berderma. Piye kira, secara mengejutkan Persija kembali berbagi angka, kali ini ditahan Barito Putra 1-1. Sebelumnya, pasukan ibu kota berhasil memimpin lewat gol cantik Reo Matsumura yang memanfaatkan quick corner. Namun, tandukan Renan Alves di babak kedua membuyarkan mimpi The Jackmania untuk mencicipi 3 angka. Bayangin aja, Rek, dari 5 laga terakhir Rio CS harus puas dengan 1 kemenangan dan 4 hasil imbang. Iya, Rek, 4 hasil imbang. Di pertandingan lawan Barito, Thomas Doll harus duduk di tribun penonton karena akumulasi kartu. Kalau menurut Sobat Paham, apa yang harus dilakukan oleh Macan Kemayoran ya, biar nggak jadi Robin Hood? Langsung aja share pendapat kalian di kolom komentar. Ya wis ya, Rek ya, silakan Om Timo, Om Endo, dan Om Jungki ambil alih floor lagi. Ciao! Nah ini tadi dia pekan ke-15. Gimana nih? Jungki dulu deh. Pekan ke-15 cukup mengejutkan ya, di mana Persebaya harus menelan kekalahan dari Persib dengan skor yang tipis tuh. Di hadapan pendukung Iya, sendiri. sangat amat disayangkan ya. Ya. Terus, ya. kalau PSM? Kalau PSM, ya aduh, sang juara bertahan nih, kembali harus terpuruk, kalah. Kalah kan ya? Bener ya? Kalah. Saya deg-degan. Di kandang juga ya, sama nasib sama Persebaya ya. Jadi ya mungkin emang 2 tim perserikatan ini lagi dalam kondisi yang kurang bagus. Tapi kalau dibilang sih Persib ketika menang lawan Persebaya ini, Persebaya kalahnya masih lawanan banget nih. Kalah terhormat lah. Terhormat. Bruno 2 kali nyetak gol. Kalau kalau PSM ini ya sebenarnya juga terhormat sih. Cuman ya bisa dibilang gol-gol yang Madura ini bikin keki juga nih buat pemain-pemain PSM. Ada gol yang masuk ke list kita nih. Wah, ada nih? Ada. Terus ada juga Persija yang lagi-lagi gagal menang. Aduh, sangat amat disayangkan ya. Iya, itu. Persija lagi-lagi membuang kesempatan untuk meraih kemenangan di kandang. Iya. Ini membuat tren Persija masih naik turun ya. Belum bisa menang lagi. Tapi yang keren emang Baritonya sih. Barito ya. Itu golnya siapa kemarin itu? Renan Alves. Iya. Itu umpannya Rizky Pora tuh bagus banget tuh, pergerakan dia ngeliuk-liuk di sisi kiri terus ngumpan. Tandukannya pas banget. Masuk juga? Masuk. Enggak itu. Oh enggak. Lama-lama saya kayak wasit badminton. Bingung. Oke, ini kita langsung ke gol pertama. Langsung aja. Nih, boleh replay. Ini gol Bruno ini. Bruno Moreira pas lawan Persebaya Persib.
Iya nih gol bagus banget ya. Ini berawal dari Ze Valente yang dapat bola, kemudian Bruno di sisi kiri dapat bola dari Ze, melakukan penetrasi melewati Putu Gede dan akhirnya melepaskan tembakan di depan Rahmat Irianto. Keputusannya cukup krusial di Ze Valente sebenarnya ya, ketika memberikan operan kepada Bruno Moreira, dan ini juga kelincahannya cukup bagus ya dari seorang Bruno Bagus Moreira. banget. Tapi yang gua kagum itu kontrolnya Ze Valente itu. Kalau misalnya bukan Ze Valente tuh, kontrolnya tuh ya kemana-mana bolanya. Bisa jadi. Dan ini juga bagusnya Ze Valente ini, dia kalau mau habis nahan bola terus dia bawa sendiri juga bisa loh. Bisa sebenarnya. Tapi dia ngelihat bagaimana Bruno di sisi kiri sendirian nih, nggak ada yang jaga. Nah yang jadi aneh itu pemain Persib ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang menjaga sih. Nggak nyangka apa ya, bakal dilewatin. Mungkin gue sih melihatnya karena pemain Persib ini yakin nih 5 pemain ini cukup bisa ngawal, tapi ternyata tembakannya sangat Pojok. baik, pojok. Sampai ketarik tadi 1, 2, 3 pemain tuh. Itu kipernya juga udah melenting segitu nggak dapet Mas ya. Tapi gue kasihan sama Timo sekarang nih. Kenapa tuh? Kanan kiri, kanan kiri. Masih badminton hari ini. Dalam laga ini Bruno mencetak 2 gol ya. Ya, 2 gol. Tapi sayangnya belum cukup membawa 3 poin. Membawa. Tapi yang fakta menarik adalah Bruno Moreira ini menjadi pemain paling subur untuk Persebaya. 8 gol ya. Betul, Mengalahkan 8 gol. penyerangnya justru ya. Iya, ini ngeri sih tuh padahal sayap ya. Nah sayangnya cuman 8 golnya Bruno ini bisa dibilang nggak cukup baik lah ya buat Persebaya yang kalah. Sebenarnya Persebaya sempet tuh di laga-laga kandang, 4 laga kandang menang gitu, tiba-tiba kalah. Nah terus ada juga nih Hernando Ari yang bisa dibilang Iya, sibuk ya. sibuk. Jadi 3 golnya Persib ya selain karena kehebatan David da Silva segala macam, ini Hernando Ari mungkin juga harus dipertimbangkan untuk istirahat dulu. Kebanyakan main di timnas mungkin dari timnas U23. Tapi pelapisnya apakah sepadan sama Hernando Ari? Sepadan kok, waktu itu kan Sepadan. udah dicoba ketika Hernando lagi dipanggil ke timnas, dia coba ya sekarang balik lagi lah, kasih kesempatan kepada semua pemain supaya bisa memperlihatkan performanya di lapangan. Jadi kira-kira apa nih yang kurang dari Persebaya sendiri? Lalu gimana? Apa yang kurang? Yang kurang dari Gimana kalian berdua saya Persebaya. cabut dulu. Yang kurang- Balik lagi sih Jung, kayak episode sebelumnya kan waktu lawan Dewa mereka main imbang, ya emang konsistensinya nih gitu loh. Di sini juga Persebaya kelihatan bahwa ketika main walaupun bisa nyerang tapi ternyata pertahanannya masih kopong. gampang Kopong juga sih. diterobos. Kosong, gampang. Umpannya Beckham Putra disontek gitu aja sama David da Silva. Mungkin ini kali faktor pelatih baru kan. Oh, Nggak itu. baru-baru amat juga ya. Nggak baru-baru amat sih, udah berapa pertandingan ya? Gue lupa lagi. Ya belum semusim lah. Belum. Mungkin ya habis Aji Santoso Iya. ini. Kan pemain juga bukan pemain keinginan dia. Oh gitu ya. Iya, Tapi kalau bisa terus-terusan gini ntar akhir musim gimana mau? Kan ada jeda kompetisi bisa bongkar muat tuh. Nah kira-kira ada yang dipanggil, diambil nggak nih orang Persebaya? Itu nanti kita tunggu. Udah langsung aja lanjut ke gol kedua kali ya. Ini the golnya Lulinho pas Madura menang di kandang PSM nih. Nah ya ini juga bagus nih. Gimana kita lihat nih, Bagus. Kalau nggak bagus nggak masuk. Koko Ari melakukan penetrasi di sisi kanan, dia ngelihat dulu ada teman-temannya, ada 3 temennya tuh, Iya. tengah 2, ujung kiri 1, tapi dia memutuskan justru ngasih bola lewat Luar. sisi luar, Iya. karena Brandao larinya kenceng banget tuh, kayak nafsu banget buat dapetin bola. De Bruyne itu ya umpannya Nah, De Bruyne. kerennya di sini adalah Brandao itu harusnya bisa nyetak gol nih kayak biasanya, tapi dia malah ngasih ke sisi kiri. Ini mah tinggal milih ya yang golin siapa. Betul, ada 2 pemain bebas. Jadi keputusan Koko Ari, terus kemudian pergerakannya Junior Brandao untuk ngasih bola ke 2 temannya ini yang tidak terkawal, Tidak egois lah. ya itu cukup baik sih. Kalau Jungki ada pendapat lain? Ya ini yang sebenarnya ya tadi kata Indo, kecerdikan dari seorang Julian Brandao menarik 2 back PSM ini ya. Ya. Sebenarnya ya kuncinya di sini sebenarnya. Ketika itu yang 2 Kosong. udah telat juga dan akhirnya bisa Itu dieksekusi dengan kalau misalnya dapat bola lu tendang apa lu kasih ke teman? ya karena udah sendiri begitu tendang aja. Biar bisa selebrasi ya. Tapi Jung, Ya. gue balik nih. Kalau misalnya di sini kan yang nyetak gol Lulinya ya. Tapi Iya. kalau di sini dia nggak ngasih bola ke Brandao, langsung ke Lulinya di sana. Bisa aja sebenarnya umpan terobosan yang ke atasan ya, dan akhirnya harus bekerja keras, tapi ya mungkin keputusan yang cukup menarik dan tidak terduga, sehingga tuh back-back PSM lebih
tertarik untuk mengejar si Junior Brandon. Tapi level kesulitannya ke atas lebih susah. Lebih ya? susah, betul. Bisa aja ngelebar terus. Probabilitas nyampainya lebih kecil. Betul. Betul sih. Karena apa nih alasannya? Karena lebih gampang ke situ kan. Oh, siap. Yang deket memang lebih gampang. Iya, iya, iya. PS banyak Iya. terkejut kan? LDR aja susah tuh ya. Betul. Ini menjadi kekalahan yang kesekian kalinya. Buat juara PSM bertahan. di kandang juga ya. Ya, memang ini musim yang sulit buat PSM, PSM di Liga 1 musim ini sebagai juara bertahan, tapi ternyata tidak cukup baik lah. Iya. Ada apa dengan PSM? dengan masalah-masalah internal yang kita tahu. Terus ada berita panas juga, Apa tuh? Willem Jan Pluim Oh iya. di resmi dia ke Dia Borneo FC. meninggalkan Ngeri PSM itu. setelah 7 tahun Ya, itu juga Legend. jadi pertanyaan sih buat gua. Kenapa tuh? Wijan Pluim di depak, jarang main. Dia main cuma 9 kali. Dan ketika dia kontribusi untuk gol dan assist, kan alasan nggak bisa lari. Terlalu tua, katanya terlalu tua. Saya nggak tahu. Yang muda yang bisa menang. Kayaknya Ronaldo kayaknya lebih tua deh bro. ini kayak statementnya udah mulai bahaya. Ya. Tapi ya mungkin Saya catat. di luar faktor tadi emang setelah Pluim itu kabar meninggalkan PSM sebenarnya udah terdengar sebelum FIFA Matchday September kemarin ya. Oke. Ketika dia memutuskan pulang ke Belanda. Dan setelah itu juga ada gonjang-ganjing gaji ya. Waduh, nggak dikasih kartu kuning. Pertimbangan ya. Mungkin salah satu pertimbangan dari Ingat tuh satu kartu kuning nih. Pluim untuk Hengka. Tapi kalau untuk menarik juga untuk bergabung dengan Borneo. Nah, kita Klub ngomongin kaya di raya. Borneo-nya aja tuh. Iya. Sekarang Borneo jadi ngeri kan? Iya. Gue tadinya berpikir dia bakal ke Persija loh. Persija kan kurang pemain asing ya. Iya. Kurang kali duitnya. Kurang duitnya. Makin bahaya. Kita langsung ke gol berikut aja gimana nih? Ada siapa nih mau yang ketiga? Ada dari pertandingan yang sama kayak gol pertama, tapi ini golnya Persib nih, DDS. Iyalah ya, ini pertandingan ini memang pertandingan paling panas lah istilahnya Kan di super big match pekan kemarin. ke-15. Jadi ini sekarang dari Persib, wah kita lihat bagaimana mantan Mark Klok menerima umpan dari Fred Butuan itu ya. Iya, Fresh Butuan nih. Dan dia melakukan cutback dikit, lalu melepaskan umpan, ditanduk dengan mudah oleh David da Silva. Ini skemanya sih yang menurut gua sangat baik sih, walaupun kalau kita lihat sundulan ya, melihat posturnya David da Silva pasti lebih unggul daripada backnya Persebaya. Tapi lihat bagaimana Mark Klok ini, Duel udaranya David da Silva ya. ya dan ya itu tadi David da Silva itu udah pasti bisa lah menang duel udara. Itu jadul lawan Menara Eiffel menang dia. Padahal sebenarnya back Persija sudah melakukan pengawalan yang cukup ketat ya. Iya. Cuman tadi kan ada Iya, betul. dorongan dari Back Persebaya, ya. Iya, Persebaya. Nah kita lihat kalau ngomongin back Persebaya sebenarnya iya tidak ada masalah, cuma benar tiga back tuh masing-masing Menjaga awal. satu. Ada yang awal Mark Klok, ada yang awal David da Silva, ada yang awal Ciro. Tapi ternyata ya tadi unggul postur yang mirip sama patung Yesus di Brazil. Tinggi. Kan dari Brazil juga kan. Iya benar. Makanya jangan Menara Eiffel. Oke. Cristo Redentor. Saya belum pernah sih. lupa. Fakta menarik adalah David da Silva telah mengoleksi 5 gol 5 gol ya. Persib. 5 gol ini pun tercipta dalam sekitar 5 laga terakhir ya. Tiga pertandingan dari 5 laga terakhir David da Silva nyetak 5 gol. Nah ini bukti sih sebenarnya kayak musim sebelumnya saya bilang David da Silva ini awal musim kan nggak begitu kelihatan, yang kelihatan Ciro. Berarti lebih cocok David da Silva sama Bojan Hodak tuh, ya cocok tuh. Nah itu kayaknya emang sama-sama botak, Sama botak. punya keterikatan yang sangat bagus buat Berarti permainan. mungkin Luis Milla terlalu lembek kali. Luis Milla punya rambut bro. Rambut. Ini menjadi gol ke-10 di Liga 1 musim ini ya. DDS Ya, terpaut 1 gol sama Gustavo Almeida. Betul. Itu juga gila Dan itu. ini menjadi bukti bahwa Persib tidak hanya bergantung pada Ciro Alves saja, David da Silva juga kadang-kadang ketika Ciro Alves sedang ngeling dan da Silva bisa mencetak gol. Bisa jadi. Itu apa perlu Chelsea beli dia kali ya? Daripada Nicholas Jackson ya? Chelsea. Tapi kira-kira Persib kandidat juara kan ini juga. Sekarang udah 3 besar loh. Nah, Makanya itu. udah ninggalin Persija segala macam tuh. Kira-kira 4 kan ini musim baru, format baru kan? Yang Final Four kan? Iya. Nah, kira-kira masuk atau Persib ke Final Bisa Four masuk tuh? ke final series menurut gue ya. Final Karena series, ya. Persib udah lama nggak juara. Keluar tuh ininya. Toto jadi orang Sunda. Toto orang Sunda. Toto jadi orang Sunda, masa begitu dia? Masa begitu? Udah saatnya buat
Persib kembali ke tradisi juara. Terakhir 2014 ya, Iya, yang ada Konate makan. makan mate. Yang pasti ada Jajang Nurjaman waktu itu. Nur Jaman pelatih. Menjadi pembuktian harus pelatih asing aja nih. Menjadi bukti untuk bisa apa? Gimana maksudnya? Maksudnya gimana sih? Ya, Arah kemana nih? terakhir kan Jajang Nurjaman. Ya. Nah, udah saatnya dong pelatih asing juga. Apalagi kan pelatih-pelatih yang datangkan Persib sejauh ini Iya, berkelas Berkelas. semua. Mario Gomez, masa Kang Jajang harus turun lagi kan? Mario Gomez, Iya. Luis Milla, Heeh. Ini Robert Robert Rene Rene Albert. Albert. Iya. Arkan Yuri dulu tapi. Yang sekarang-sekarang aja dah. Sekarang-sekarang ya. Itu nggak ada yang juara. Oke lah. Ya, kita lihat aja Bojan Hodak ini bisa juara. Galak tuh katanya. Iya. Itu siapa? Itu ada di Reels. Dari kemarin dia Reels lagi. Tapi masih terlalu dini mungkin kan masih pekan Iya, 15. tanggal 15. Masih ada 15 pekan lagi. Jadi di atasnya Persib nih ada Madura. Madura sama Borneo ya. Borneo. Ya, Wah, itu gue yakin bisa juara sih. Siapa? Persija. Enggak, Persib dong. Gimana sih? Kok jadi Persib? Tapi yang udah pasti juara nih, Munchen kayaknya. Oke lah, tiga gol udah habis. Ini pembahasan makin gak jelas ke arah yang mana. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Ciao.